Ada quote menarik dari Thoreau. Ini dulu ya, yang dalam diri. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu lebih sepele, lebih tidak penting dibandingkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi dunia sekeliling kita itu tergantung diri kita. Jadi mungkin kemarin kita belajar teori tentang mindset itu ya. Ngajinya sih seperti ini. Tapi apakah nyaman ataukah tidak nyaman, enak ataukah tidak enak, itu biasanya tidak tergantung situasi di luar diri kita, tapi tergantung suasana diri kita, kondisi diri kita. Kalau kamu lagi stres, lagi galau, lagi sumpek, serame apapun ngaji ini rasanya sepi, pikiranmu melayang kemana-mana. Jadi kondisi dalam diri kita lebih menentukan. Kalau kamu sedang marah, ada komedi selucu apapun, kamu tambah ngamuk. Kenapa? Yang harusnya lucu kamu tertawa karena batinmu sedang galau, rasanya malah melecehkanmu dan kamu marah. Jadi yang ada dalam diri kita itu lebih penting. Makanya tadi alatnya intuisi. Bisa saja ini pengalaman menyenangkan bagi orang lain, tapi begitu masuk ke saya menangkapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang negatif. Jadi ternyata dunia di depanku, dunia di belakangku itu kalah penting dengan dunia di dalam diriku. Berarti apa? Tugas kita pertama membereskan dunia dalam diri. Ya entah gimana caramu untuk membereskan dunia dalam diri. Makanya Thoreau juga bilang, keindahan dalam diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Jadi diri kita indah dulu, baru kita bisa mengapresiasi, meresepsi keindahan di sekeliling kita. Kalau diri kita belum indah, melihat alam yang indah, sementara jiwa kita rusak, misalnya kacau, ya keindahan alam itu tidak akan kompatibel dengan diri kita. Ketika tidak kompatibel, ya kita tidak bisa menemukan keindahannya. Ya kalau kita sedang kayak tadi loh, sedang marah seperti tema minggu lalu itu, sedang panas-panasnya marah, meskipun kamu ada di pinggir laut yang begitu indahnya, atau di atas gunung, kamu sedang muncak terus nonton sunrise, tapi kalau kemarahan itu masih meletup dalam dirimu, ya sunrise nggak sunrise-sunrisean. Pikiranmu kan mesti gitu. Ayolah ke laut, Allah ndak laut-lautan. Kenapa? Jiwamu sedang tidak kompatibel dengan keindahan yang ada di luar dirimu. Jadi hanya diri yang indah yang bisa mengapresiasi keindahan. Makanya kadang-kadang kan kamu heran, Pak, orang-orang kok suka ya dengan itu, saya kok tidak. Jangan-jangan jiwamu tidak kompatibel dengan yang sedang disukai banyak orang. Jadi kuncinya tetap dalam diri kita. Baik, jadi keindahan diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Intuisi tadi menurut Thoreau harus kita arahkan sebagai jalan untuk menangkap kebenaran dalam hidup. Penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini sebenarnya di konsep semua filosof juga begitu. Teman-teman juga ngerti di banyak teori filsafat yang fokus pada kebenaran. Thoreau juga begitu, intuisi, alat kita untuk menangkap kebenaran. Makanya dia bilang, ada quote terkenal sekali dari Thoreau, bukan cinta, uang, atau ketenaran, berikan padaku kebenaran, kata Thoreau. Kenapa? Ini sebenarnya masuk akal saja sih. Begitu kita memegang kebenaran, cinta akan hadir.
Ketika cinta akan hadir, ayo kita akan sangat serius menjalani hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita, apalagi sekedar uang, pasti dia akan datang. Kalau uang sudah datang, betapa hidup kita berlimpah ruah, betapa hidup kita banyak berguna untuk orang lain, ketenaran juga pasti datang. Jadi kalau di Jakarta ada sultan ini, sultan mana, nah, kamu bisa bikin sultan daerahmu sendiri. Jadi dengan uangmu, dengan ketenaranmu, diawali dari cintamu, tapi basicnya kebenaran. Kalau kalian hanya mencari uang dan ketenaran, pasti kalian tidak akan dapat kebenaran juga cinta. Kalau kalian hanya cinta saja, tanpa peduli kebenaran, kalian akan jatuh pada falling in love, tapi tidak mampu standing for love. Kamu benar-benar jatuh sudah. Itu gunanya kebenaran. Maka kata Turo, beri aku cinta, bukan uang, bukan ketenaran, tapi beri aku kebenaran. Kalian mau belajar ngaji filsafat sampai edisi 400 sekian, itu kan sebenarnya hidden di baliknya kamu ingin hidup dengan benar. Maka jangan lupa, inilah sebenarnya yang kita kejar. Mungkin nanti kalian tanya, apa sih Pak kebenaran itu? Definisinya luas, sulit, tidak karu-karuan. Jawabannya Turo apa? Tangkap dan rasakan dengan intuisimu. Jadi pikiranmu mungkin bisa ngeyel, Pak benar itu kan macam-macam Pak, perspektif ini, perspektif itu, bisa benar menurut saya, tidak benar menurut orang lain. Ya monggo saja, tapi kalau versinya Turo, tangkaplah tidak dengan akalmu, tangkaplah dengan intuisimu. Sayangnya di sekolahan tidak ada pelajaran untuk mendaya gunakan intuisi ini. Di pendidikan ya alat yang paling kita pakai kan akal sama panca indera saja, itu yang kita sebut positivisme, positivistik. Kalau untuk hal-hal yang jenis-jenis intuisi, naluri, nurani, imajinasi, itu mungkin hanya jurusan tertentu yang intensif bahas itu. Padahal ini penting untuk menangkap kebenaran yang derajatnya lebih dalam, yang kita sebut intuisi ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang pertama. Jadi kunci pertama transendentalisme adalah intuisi. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ini juga unik. Jadi titik tekannya transendentalisme ada pada individualisme dan kebebasan pribadi. Jadi kalian harus jadi manusia yang otentik versi dirimu sendiri. Bahkan nanti di pikirannya Turo, setiap orang itu dengan intuisinya bisa langsung mengakses kebenaran apapun, termasuk kebenaran spiritual dan kebenaran moral, tanpa harus kalian belajar keluar. Jadi sederhananya begini, dengan hati nuranimu, suara hatimu saja, kamu tahu kok mana baik, mana buruk. Itu yang dia maksud kebenaran moral tadi. Kebenaran spiritual juga begitu. Kalau hatimu jernih, pikiranmu jernih, kamu tahu kok bahwa alam semesta ini tidak sekedar yang kelihatan. Pasti ada daya, ada kekuatan di balik yang kelihatan. Jadi ini menunjukkan bahwa diri kita sebagai individu itu sebenarnya sudah powerful, sudah luar biasa untuk menemukan kebenaran, bahkan tanpa bantuan eksternal, tanpa harus kalian diberitahu atau diberi buku apa. Kalian tahu kok kalau bohong itu jelek, kalian tahu kok mengkhianati orang itu jahat.
Kalian tidak bisa alasan, Pak, sejak kecil tidak ada yang ngasih tahu saya, Pak, bahwa bohong itu salah. Jadi ya saya bohong terus ya. Seandainya tidak ada yang ngasih tahu pun, harusnya hati nuranimu dan intuisimu tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak seharusnya. Nah, pandangan ini nanti mengarah pada namanya individualisme versi transendentalisme. Jadi mari kita jujur dengan diri kita sendiri, mari kita menjalani hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang kita serap. Banyak orang yang tidak berani begini, padahal kata Thoreau, inilah kebenaran yang sejati. Menurut saya yang benar ini, dan aku akan menghidupkan kebenaran ini sesuai pemahamanku. Jarang orang berani begini. Seperti di tema Herd Instinct 2 minggu yang lalu, orang selalu ingin mengikuti yang lain. Bagaimana yang lain, ya saya ke situ. Akhirnya dia tidak otentik. Nah, transendentalisme mengajari kita untuk yuk kita jadi diri kita sendiri. Sesuai pilihan kita, sesuai keinginan kita. Itulah mengapa nanti Thoreau itu kemudian hidup menyendiri di hutan. Meskipun hanya 2 tahun. 2 tahun, 2 bulan. Jadi dia hidup di hutan tadi, ingin menyendiri, ingin merasakan hidup yang otentik. Tidak banyak dipengaruhi oleh masyarakat, tidak banyak dipengaruhi norma-norma yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Dan dia memang mengalaminya langsung. Di situ pada akhirnya akan muncul pribadi yang kuat, tangguh, yang tidak gampang hanyut oleh arus zaman. Kalian kan sering tanya, apa sih Pak gunanya dulu para ulama itu uzlah itu? Antara lain apa? Menguatkan pribadi. Kok bisa Pak? Iya, karena di sana mereka bisa jadi manusia yang otentik, jadi diri mereka sendiri. Tidak harus banyak beradaptasi menyesuaikan dengan maunya masyarakat. Jadi karena masyarakat itu kadang-kadang dalam aspek tertentu menghambat pengembangan diri kita. Mau gini mbak boleh, mau gitu ndak boleh. Nah kalau kamu sedang uzlah seperti Thoreau ini terus hidup di hutan, dia lebih bebas, bisa mengeksplor dirinya sedalam-dalamnya. Nah, itu rahasianya kenapa para sufi, para ulama itu di antara riyadohnya adalah uzlah. Bahkan bila perlu kholwat. Ya selain muqarrabah mendekat pada Allah, juga melatih pribadi. Di situ dia kuat, mandiri. Bayangkan kalau hidup terus di tengah masyarakat kan, apalagi seorang alim yang dihormati, dihargai, tidak bisa. Dia bisa melatih dirinya mandiri. Yang terjadi apa? Dilayani orang, disayang orang, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bisa saja begitu. Maka ketika beliau menyendiri, jadi kuat dalam kesendirian. Ternyata kesendirian bisa menguatkan. Karena banyak orang jadi lemah ketika tergantung pada orang lain. Ketika kamu sendiri, akhirnya mandiri. Ketika kamu bisa hidup mandiri, kamu jadi kuat. Ini konsep antara lain yang mendasari pandangan transendentalisme, bahwa kita harus jadi diri pribadi kita sendiri. Makanya dia punya quote yang menarik, as long as possible, life free and uncommitted. Sebisa mungkin hiduplah secara bebas tanpa komitmen. Semampumu. Beliau pakai istilah as long as possible ya, karena ada dunia kita tidak sesimpel bayangan kita ya kita. Tapi sebisa mungkin bebaslah dan uncommitted. Uncommitted itu jangan terlalu banyak bikin komitmen, bikin janji, bikin apa, nadar ini, nadar itu, bikin saya akan setia ke sini, itu memberatkanmu. Bebaslah dan jangan terlalu banyak komitmen.
Jadi kalau diminta komitmen ya kamu mikir dulu. Biar ya kamu bebas dulu. Kamu kok tidak komitmen dengan janji kita? Untuk sementara saya tidak komitmen dulu. Siapa tahu ada yang berubah, siapa tahu ada yang berkembang, siapa tahu. Makanya uncommitted. Kita tidak tahu yang terjadi besok apa. Misalnya kalian komitmen, aku akan selalu di sisimu. Kalau tiba-tiba dapat beasiswa ke luar negeri kan eman-eman. Nanti kamu dimarahi, mana komitmenmu, kan tidak enak. Jadi sebisa mungkin bebas dulu sampai dirimu kuat terbentuk. Maka as long as possible, life free and uncommitted. Yo nanti mungkin pada saatnya ketika kita sudah kuat berkomitmen ini itu, tapi kita jadi trendsetternya, bukan followernya. Ini ada kalimat menarik dari Thoreau. Jangan ikuti jalan yang ada. Pergilah ke tempat yang tidak ada jalannya dan tinggalkan jejak. Maka kalian akan jadi penemu. Kalian akan jadi perintis. Kalian akan jadi pionir. Kalian akan jadi pelopor. Kalau kalian hanya mengikuti jalan yang ada saja, ya kalian hanya follower. Sehebat-hebatnya follower, ya kamu tetap disetir oleh yang kamu follow. Jadilah perintis. Jadi jangan hanya mengikuti jalan yang ada. Jangan hanya niru-niru. Wah, teman saya Pak bikin konten kayak gini viral, saya tak bikin juga. Dia viral, mungkin kamu enggak. Kamu hanya mengikuti jalan sebelumnya. Coba bikin jalan baru, berkreasi, inovatif, imajinasinya dipakai. Nah, tinggalkan jejak. Biar orang yang mengikutimu, bukan kamu yang mengikuti orang. Ini visi transendentalismenya Thoreau. Kita lanjutkan. Ini loh dia bilang. Kenapa dia kemudian mandiri menyendiri? Kata dia begini. Aku merasa menyendiri hampir sepanjang waktu itu menyehatkan. Berada di tengah orang lain, bahkan dengan orang-orang yang terbaik, akan cepat melelahkan dan membuat jenuh. Aku suka menyendiri. Aku tidak pernah menemukan teman yang lebih menyenangkan daripada kesendirian. Jadi kesendirian itu teman yang paling setia. Tidak pernah pergi meskipun kamu sendirian. Ada terus. Makanya kata dia, aku tidak pernah ketemu teman yang lebih setia, lebih menyenangkan daripada kesendirian. Bahkan meskipun punya teman yang paling hebat sekalipun. Kata dia, kadang-kadang dengan orang-orang terbaik itu malah melelahkan, merepotkan. Ayo, misalnya kalian ya, ada nanti yang ikut saya misalnya ke rumah, itu kan kalian sudah terikat tidak bebas sama sekali. Sungkanlah, khawatir ini, khawatir itu, nanti mau ke kamar mandi saja mikir bolak-balik, mengganggu gak ya? Tidak enak, jangan dikira. Meskipun kamu didampingi orang paling hebat, kamu akan nyaman.